Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat EJCNA semua, kita harus mengucapkan ucapan terima kasih yang tertinggi, terbesar, ya, kepada Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, atas kebijakannya untuk mengurangi pengangguran di Cina. Ya, dengan didatangkannya 852 TKA Cina untuk jadi operator KCJB, kereta cepat Jakarta Bandung. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, ini menjadi sebuah kabar baik tentu bagi Cina ya, karena lagi-lagi dibantu oleh Pak Jokowi untuk mengurangi tingkat pengangguran lah minimal di sana ya. Karena kan jumlah penduduk Cina ini luar biasa, sangat-sangat banyak ya. Jadi kita dapat kabar ya, 852 TKA Cina didatangkan. Ini sudah diuji coba dengan artis-artis Raffi Ahmad dan kawan-kawan, seperti biasa itu. Ya, kita dapat kabar dari CNN. Ya, operasional kereta cepat Jakarta Bandung libatkan 852 pekerja Cina. Ini tentu pasti ada rasionalisasinya. Tentu ada alasannya, pasti dibuat argumentasi yang sangat logis. Sehingga mereka memang harus mendatangkan ini. Ya memang mesti begitu dibuat. Kan dari jauh-jauh hari, dari tahun-tahun kemarin juga sudah kita bahas. Nanti kita ulas lagi ya. Bahkan untuk yang tukang ngelas saja didatangkan dari Cina. Bahkan tempo hari saya pernah, kalau sahabat SJ masih ingat, yang nggak bisa ngelas itu bapak-bapak sudah setengah baya, jelang lanjut mungkinnya, ngelasnya nggak bener, sampai diomelin sama tenaga kerja Indonesia. Ini ngapain didatengin dari Cina, orang nggak bener kayak begini. Tentu berbeda dalam hal ini. Yang dibutuhkan katanya orang-orang yang sangat sudah ahli, untuk ahli teknologi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ya memang perjanjiannya begitu, mau apa lagi? Indonesia tidak dalam posisi bargaining position yang bagus. Dananya dari Cina, bahan-bahannya dari Cina, dikerjakan oleh orang-orang Cina, nanti keuntungannya masuk ke Cina. Ini yang menjadi kekhawatiran negeri kita hari ini. PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina KCIC akan memberdayakan 852 tenaga kerja asing asal Cina yang memiliki sertifikat sebagai Operator Operation and Maintenance. Corporate Sekretari PT KCIC Eva Hairunisa mengungkapkan, ratusan TKA itu merupakan hasil kerjasama dengan konsorsium PT KAI dan China Railway dalam mengoperasikan kereta cepat Jakarta Bandung selama setahun. Ya, jadi ini sudah ada perjanjian gitu. Sudah dari dulu sudah disepakati bersama. Jadi kan apa daya gitu. Barang dari Cina, pengelolaan dari Cina, nanti laporannya ke Cina gitu kan. Terima kasih Pak Jokowi. Sementara KCIC menyiapkan 1096 tenaga kerja Indonesia untuk yang akan mendampingi. Sebagai pendamping ya, pekerja asal Cina, sehingga terjadi peralihan kemampuan dalam mengoperasikan dan melakukan perawatan sarana KCJB. Ini yang nanti kita awasi bersama ya. Jangan sampai ceritanya mendampingi, alih kemampuan, ternyata nggak terjadi itu. Jadi si orang-orang Indonesia ini tetap saja dijadikan warga kelas 2 gitu, warga kelas 3, warga kelas 4. Bagian disuruh-suruh saja. Bahaya ini. Ini harus kita awasi ya. Mau bagaimana lagi? Barangnya sudah ada gitu kan. Tentang bagaimana kita ini dijalankan sesuai dengan peraturan ya. Tidak melecehkan kedaulatan negara. Itu intinya. Sehingga nantinya kegiatan operasi dan perawatan dilakukan seluruhnya 100% oleh TKI. Nah ini kapan nih? Kalau dibilang tadi 1 tahun ya. Di sini ada nih 1 tahun. Sehingga terjadi alih kemampuan selama setahun. Nah, kita cek nanti tahun depan ya, bener nggak nih? Jangan-jangan omong doang. Ini rekam kita, jejak digitalnya kita simpan ini.
Eva memaparkan banyaknya TKA asal Cina yang didatangkan karena terdapat perubahan strategi untuk percepatan transfer keahlian dan pengetahuan yang sudah diprogramkan. Awalnya, sebanyak 1096 TKI ini akan dikirim ke Tiongkok mulai 2021 sehingga nantinya bisa mengoperasikan KCJB. Namun rencana itu batal lantaran pandemi COVID-19 dan Tiongkok menutup pintu masuk bagi warga asing. Rencana pun berubah dengan memindahkan pelatihan terkait High Speed Railway ke Madiun pada tahun 2022. Berarti sudah dong di Madiun ya pelatihannya. Training HSR dilaksanakan di PPI Madiun bekerjasama dengan Universitas Perkeretaapian di Tiongkok. Oke, 2 kampus. Eva menyebut dari 1096 tenaga kerja lokal, baru 300 yang telah melewati atau melalui proses pendidikan di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Kenapa? Kan pembangunannya molor. Kenapa ini ikut molor? Atau memang tradisi itu harus dibuat molor semuanya? Nggak apa-apa deh. Terima kasih Pak Jokowi. Kenapa ke Pak Jokowi? Kan Pak Jokowi pemimpin tertinggi kita ya. Kan kalau ada kehebatan apa-apa yang mengklaim kan Pak Jokowi. Kami berhasil melakukan ini, kami berhasil menekan ini. Jadi ucapan terima kasih ini pun kita berikan ke Pak Jokowi. Mereka selanjutnya akan ditugaskan sebagai pendamping operator. Jadi bukan operator orang Indonesianya, pendamping operator ya. Operatornya ya yang dari Cina tadi. Kapan? 1 tahun katanya ya. Sedangkan 796 tenaga kerja lokal lainnya akan melanjutkan proses pelatihan terkait High Speed Railway. TKI yang telah dan akan menjalani training HSR diseleksi secara ketat dan diwajibkan memiliki pengalaman sebagai operator. Kalau nggak ada gimana? Nggak bisa. Ini kesulitan kita hari ini ya. Termasuk fresh graduate nih luar biasa. Sudah beres kuliah melamar harus punya pengalaman. Lagi gimana baru lulus bisa dapat pengalamannya gimana? Barangkali terkait ini juga. Dan yang menarik adalah bukan kali ini saja. DPR tahu nggak cerita ini? Wallahu a'lam bishawab. Karena selevel Bappenas sekalipun tahun lalu tercengang. Bappenas kaget tukang las kereta cepat didatangkan dari Cina. Ini 8 Februari tahun 2022. Setahun lebih yang lalu. Bappenas aja kaget. Apalagi DPR kayaknya. Apalagi pejabat-pejabat yang lain. Luar biasa ini. Mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata memakai jasa tenaga kerja asing TKA yang mayoritas dari Cina. Ya balik lagi, barangkali itu perjanjian dari konsorsiumnya. Bahkan terdapat posisi tukang las yang diisi oleh warga negara tirai bambu tersebut. Kenapa? Oh pasti, seperti tadi saja. Dibuat alasannya, dibuat argumentasinya, dibuat pembenarannya. Tapi yang aneh, kenapa Bappenas tempo hari nggak tahu? Berarti lolos ini gitu. Demikian diungkapkan oleh Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungki Sumadi dalam rapat panja pengawasan penanganan tenaga kerja asing dengan Komisi 9 DPR. Kami sempat mengunjungi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk rel itu ternyata masih harus dari Tiongkok kita datangkan. Ini saya jadi ingat obrolan siapa ya, LBP ya, ini harus pakai orang asing ini. IKN itu harus pakai tenaga asing. Orang kita belum mampu. Astagfirullah. Kita dilecehkan oleh pejabat kita sendiri rupanya ya. Pungki lebih jauh menceritakan awalnya ia kaget melihat hal tersebut. Nah, kemudian kan sudah ada diskusi nih. Namun setelah diskusi ternyata ada alasan tertentu. Ya pastilah mereka sudah menyiapkan alasannya. Kalau enggak tolol namanya.